Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 standar nasional, 8 standar pendidikan, yaitu bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia yang berkualitas. Maka pemerintah mengeluarkan sebuah standarisasi dalam sistem pendidikan yang harus dilakukan dan diterapkan oleh semua instansi pendidikan, baik negeri ataupun swasta. Program standarisasi tersebut dikenal dengan istilah SMP atau Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama yaitu standar isi. Standar yang pertama adalah standar isi. Yang diatur dalam standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi membuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar kurikulum, tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Standar proses yaitu standar proses yang kedua adalah standar proses. Ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Yaitu yang ketiga, pendidikan nasional Indonesia adalah standar kompetensi lulusan. Standar ini terkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Standar kompetensi kelulusan atau SKL, acuan tentang kualifikasi kemampuan lulusan terkait sikap spiritual atau kompetensi inti. Yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pendidik adalah tenaga yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik, sedangkan tenaga kependidikan adalah instansi pendidikan mulai dari kepala sekolah. Kelima, standar sarana dan prasarana. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan penduduk. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya. Standar pengelolaan. Yang keenam yaitu standar pengelolaan. Pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih lanjut yang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. 7. Standar pembiayaan. Standar pendidikan yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Proses pendidikan biasa terselenggarakan karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih berkelanjutan. Standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan adalah Peraturan Menteri. Kemudian Peraturan Menteri yaitu biaya investasi, yang termasuk biaya investasi adalah penyediaan sarana dan prasarana. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan yang terakhir adalah pendidikan. Ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian untuk peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengatur keberhasilan pemahaman peserta
didik dan keberhasilan proses pembiayaan selama ini.